Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Di masa pandemi seperti ini, kalian harus menjaga tubuh agar tetap fit dan tetap semangat untuk belajar. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai akuntansi. Sebenarnya penting gak sih belajar akuntansi? Belajar akuntansi itu berguna loh. Contohnya dengan hal sederhana, kita bisa belajar untuk mengelola keuangan kita sendiri. Seperti dalam penggunaan uang, kita bisa menyesuaikan mana kebutuhan yang perlu dan bukan yang perlu. Dalam akuntansi akan diajarkan membuat laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ini akan mengajarkan kita untuk lebih teliti, sabar, dan jujur. Sebenarnya apa sih perusahaan itu? Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa. Barang dan jasa ini yang nanti akan dijual atau ditawarkan ke konsumen untuk mendapatkan laba. Ada 3 macam perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa ialah satu jenis usaha yang kegiatan utamanya menghasilkan jasa bagi para konsumen. Contohnya pengacara, notaris, akuntan, dokter, dan masih banyak lagi. Perusahaan dagang merupakan jenis perusahaan yang kegiatan operasinya membeli barang dagang dari perusahaan lain dan menjual kembali tanpa merubah bentuk. Perusahaan tidak memproduksi barang dagang sendiri, melainkan membeli dari perusahaan lain. Contohnya toko, supermarket, apotek, dan lain. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang mulai dari bahan mentah, kemudian memprosesnya hingga menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Contohnya pabrik. Kali ini kita akan bahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Seperti penjelasan sebelumnya, perusahaan dagang hanya membeli produk yang sudah jadi dan akan dijual kembali. Ciri-ciri dari perusahaan dagang adalah: yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara konsumen dan produsen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Keenam, tujuan utama mencari laba dengan cara menjual barang dagangan dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Yang ketujuh, kegiatan utama perusahaan dagang adalah pembelian dan penjualan barang dagang. Akun-akun khusus pada perusahaan dagang: akun pembelian, akun penjualan, akun ratur pembelian dan pengurangan harga, akun ratur penjualan, akun utang dagang, akun piutang dagang, akun potongan pembelian, akun potongan penjualan, akun beban angkut pembelian, akun beban angkut penjualan, akun beban pemasaran, akun beban administrasi. Terdapat syarat penyerahan dan pembayaran barang, yaitu syarat penyerahan barang, franko gudang pembeli, artinya barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli.
sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama perjalanan menjadi tanggung jawab penjual termasuk ongkos angkut barang. Rangko gudang penjual artinya barang yang sudah diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang yang sudah keluar dari gudang penjual, sehingga bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pembeli termasuk ongkos angkut barang. Free on board shipping point artinya beban angkut barang sejak dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Free on board destination point, beban angkut barang sejak dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Cost insurance and freight (CIF) artinya dalam perjalanan jual beli disepakati bahwa penjual menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi selama barang dalam perjalanan. Kadang-kadang syarat ini dilengkapi dengan biaya komisi oleh penjual sehingga ditulis CIFIC, Cost Insurance and Freight Inclusive Commission. Syarat pembayaran barang, tunai atau kontan. Diskon, artinya potongan harga yang diperoleh karena harga barang yang dibeli dibayar seketika pada penyerahan barang. Biasanya dinyatakan dengan persen dari harga. Rabat artinya potongan harga dan harga barang yang tercantum dalam daftar harga karena pelanggan melakukan pembelian barang melebihi jumlah tertentu. N/30 artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. N/EOM, end of month, pembayaran dilakukan akhir bulan. N/10 EOM artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. 2/10 N/30 artinya pembayaran dilakukan kurang dari 10 hari atau 10 hari mendapat 2%, jangka waktu kredit 30 hari. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai atau cash. Misalnya, penjualan tunai, penerimaan pendapatan lain-lain, dan penerimaan piutang dagang. Bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai, seperti pembelian tunai, pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau antar manajer dan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan, misalnya penyusutan dan pengambilan prive. Faktur adalah tanda bukti telah terjadi transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian sebelah kiri yang tertinggal disebut SOIS, dibaca SUS, sebagai arsip penerimaan uang. Nota kontan adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Biasanya nota dibuat terangkap dua, lembar pertama untuk pembeli dan lembar kedua untuk penjual. Nota debit adalah bukti bahwa perusahaan telah mengirim kembali barang yang telah dibeli dari langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota kredit adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima kembali barang yang sudah dijual kepada pembeli karena sesuatu hal. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Metode pencatatan persediaan barang dagangan. Metode fisik. Pencatatan yang berkaitan persediaan barang dagangan yang tidak dilakukan secara kontinu. Persediaan barang dagang akhir dihitung secara fisik yang ada di gudang. Metode perpetual. Pencatatan yang berkaitan persediaan barang dagang yang dilakukan secara kontinu, sehingga jika ada pembelian, maka menambah persediaan barang dagangan. Jika ada penjualan, maka mengurangi persediaan
barang dagang. Pada perusahaan dagang, pencatatan laporan keuangan menggunakan jurnal khusus. Dan kita akan membahas jurnal khusus pada akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu jurnal khusus? Ya, jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang sama atau yang sering terjadi. Penggunaan jurnal khusus ini akan menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Selain itu, memungkinkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga proses pencatatan lebih efektif dan efisien. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Segi pembeda bentuk. Jurnal umum terdiri dari kolom, tanggal, keterangan, ref, jumlah D, dan K. Jurnal khusus bentuknya dibuat sesuai dengan kolom-kolom yang dibutuhkan dan didasarkan pada kelompok transaksi sejenis. Segi pencatatan. Jurnal umum, pencatatan transaksi dilakukan secara kronologis. Jurnal khusus, pencatatan transaksi dilakukan ke dalam jurnal khusus sesuai dengan transaksinya. Segi posting. Jurnal umum, posting pada jurnal umum dilakukan setiap transaksi. Jurnal khusus, posting dilakukan secara periodik, biasanya setiap akhir bulan. Segi pihak yang menggunakan, jurnal umum biasanya dilakukan oleh perusahaan yang transaksinya masih sedikit. Jurnal khusus digunakan oleh perusahaan yang transaksinya sudah banyak sering terjadi. Di dalam jurnal khusus terdapat berbagai macam jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas mencatat segala penerimaan kas secara tunai yang berhubungan dengan usaha dagang. Transaksi-transaksi yang dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas ialah pelunasan piutang, penjualan secara tunai, penerimaan pendapatan, retur pembelian secara tunai. Berikut format jurnal penerimaan kas. Contoh transaksi pada jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 5 November diterima pelunasan piutang bulan lalu dari CV ABC sebesar 1 juta. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah di sebelah debit dan akun piutang berkurang di sebelah kredit. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran secara tunai pada perusahaan dagang. Transaksi yang dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas ialah pembelian secara tunai, pembayaran atau pelunasan utang dagang, retur penjualan secara tunai, pengambilan uang tunai untuk pribadi. Berikut format jurnal pengeluaran kas. Contoh transaksi jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 10 November, perusahaan melunasi pembelian yang dilakukan secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 pada PT ABC sebesar 20 juta. Karena dilunasi sesuai dengan syarat, maka mendapatkan potongan 2%. Jadi di sini 2/10 N/30 itu maksudnya akan mendapatkan potongan sebesar 2% jika pembayaran dilakukan 10 hari sesudah tanggal faktur, tetapi tidak melebihi 30 hari sejak tanggal faktur. Transaksi ini menyebabkan utang berkurang di sebelah debit sebesar 20 juta. Potongan pembelian bertambah di sebelah kredit 2% dikali 20 juta, yaitu sebesar 400.000. Dan kas berkurang di sebelah kredit 20 juta dikurangi 400.000 sebesar 19.600.
Yang ketiga, jurnal pembelian. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Transaksi yang dicatat di jurnal pembelian ialah pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian perlengkapan, peralatan, dan aktiva lain secara kredit. Berikut format jurnal pembelian. Contoh transaksi jurnal pembelian. Pada tanggal 15 November, dibeli barang dagangan dari PT Jaya secara kredit dengan syarat 3/10 N/60 sebesar 3 juta. Transaksi ini menyebabkan pembelian barang bertambah debit sebesar 3 juta, utang dagang bertambah kredit sebesar 3 juta. Yang keempat, jurnal penjualan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi jurnal penjualan barang dagangan secara kredit. Berikut format jurnal penjualan. Contoh transaksi jurnal penjualan. Pada tanggal 17 November, dijual barang dagang kepada PT Maju sebesar 2 juta dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi ini menyebabkan piutang dagang debit penjualan kredit. Yang kelima, jurnal umum. Selain menggunakan jurnal khusus dalam melakukan pencatatan transaksi, perusahaan juga memerlukan jurnal umum. Jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus. Contoh, retur penjualan kredit, retur pembelian kredit, perubahan utang atau piutang menjadi wesel, dan lain-lain. Transaksi-transaksi yang dicatat di jurnal umum ialah ayat jurnal penyesuaian, ayat jurnal koreksi, ayat jurnal penutup, ayat jurnal pembalik. Contoh jurnal pembelian toko awan bulan Januari 2020. Tanggal 7 dibeli barang dagangan dari CV Indah secara kredit sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 14 dibeli barang dagangan dari CV ABC secara kredit sebesar 7 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 17 dibeli peralatan dari UD XYZ secara kredit sebesar 15 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 21 dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 6 juta dari toko M dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal pembelian sebagai berikut. Contoh jurnal pengeluaran kas toko awan bulan Januari 2020. Tanggal 2 membayar beban gaji karyawan bulan Desember 2019 sebesar 5 juta. Tanggal 3 dibeli spare part sebesar 2 juta secara tunai. Tanggal 9 membayar beban listrik dan telepon sebesar 500.000. Tanggal 17 membayar utang kepada CV Indah transaksi tanggal 7. Tanggal 20 membayar utang kepada UD XYZ transaksi tanggal 17. 24 membayar beban iklan sebesar 300.000. Tanggal 30 Tuan Ihsan sebagai pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal pembelian sebagai berikut. Contoh transaksi jurnal penjualan toko awan bulan Januari 2020. Tanggal 9 dijual barang dagangan kepada UD Makmur 30 juta dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 15 dijual barang dagangan kepada UD Sejahtera sebesar 2 juta
dengan syarat 2/10 N per 30. Tanggal 22, dijual barang dagangan kepada toko Jaya sebesar 2.200.000 dengan syarat 2/10 N per 30. Tanggal 24, dijual barang dagangan kepada toko Singa sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10 N per 30. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal penjualan sebagai berikut. Contoh transaksi jurnal penerimaan kas toko Awan bulan Januari 2020. Pada tanggal 2, dijual secara tunai barang dagangan kepada Koperasi Serba Usaha sebesar 6 juta dengan potongan 2%. Tanggal 19, diterima pembayaran piutang dari UD Makmur transaksi tanggal 9. Tanggal 25, diterima pembayaran piutang dari Toko Jaya transaksi tanggal 22. Tanggal 28, dijual barang dagangan secara tunai sebesar 8.200.000. Tanggal 30, dijual barang dagangan secara tunai sebesar 5.500.000. Sebelumnya kita lihat pada tanggal 19, pembayaran piutang dari UD Makmur transaksi tanggal 9, yang berarti bahwa pembayarannya dilakukan 10 hari mendapatkan potongan 2%. Pada transaksi 25 itu pembayaran pada transaksi tanggal 22, yang berarti tidak melebihi waktu 10 hari, maka mendapatkan potongan 2%. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas sebagai berikut. Contoh jurnal umum atau jurnal memorial Toko Awan bulan Januari 2020. Tanggal 17, dikeluarkan nota kredit kepada UD Sejahtera atas barang yang diterima kembali karena rusak sebesar 1 juta. Tanggal 19, dikirim nota debit kepada UD XYZ atas pengembalian barang karena rusak sebesar 800.000. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Selama bulan Januari, PT Tommy terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Januari tanggal 2, dibeli barang dagangan dari PT Indofood sebesar 10 juta dengan nomor faktur 120, syarat 3/15 N per 30. Tanggal 3, dibeli barang dagangan dari PD Hijau sebesar 1.500.000 secara tunai. Tanggal 4, dijual barang dagangan kepada PD Micu sebesar 2.500.000 dengan nomor faktur 221 syarat 2/10 N per 30. Tanggal 5, diterima pengembalian barang dagangan dari PD Micu sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Tanggal 6, dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar 1 juta secara tunai. Tanggal 7, dijual barang dagang kepada PD Melati sebesar 2 juta dengan syarat EOM nomor faktur 225. Tanggal 8, diterima pelunasan dari PD Melati sebesar 1 juta. Tanggal 9, dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 250.000. Tanggal 10, dibayar semua hutang kepada PT Indofood.
Tanggal 11 diterima sisa piutang dari PD Melati. Tanggal 12 diterima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 150.000. Tanggal 13 dijual barang dagangan kepada PD Bara sebesar 2.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 500.000 kepada PD Mijo. Tanggal 15 dibeli barang dagangan dari PT Betin sebesar 5 juta dengan syarat 3/15 N/30. Tanggal 16 dijual barang dagangan kepada PD Sukma sebesar 500.000 dengan syarat EOM. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal khusus sebagai berikut. Jurnal pembelian. Dari soal sebelumnya yang termasuk jurnal pembelian yaitu berada pada tanggal 2 oleh PT Indofood dengan syarat 3/15 N/30 pembelian 10 juta masuk ke debit, kreditnya utang dagang sebesar 10 juta. Tanggal 15 oleh PT Betin syarat pembayaran 3/15 N/30 pembelian 5 juta pada debit, kreditnya utang dagang sebesar 5 juta. Yang termasuk jurnal pengeluaran kas pada tanggal 3, keterangan membeli barang dagangan. Masuk ke dalam debit pembelian sebesar 1.500.000. Pada tanggal 9, keterangan membayar listrik dan telepon. Masuk ke dalam debit akun beban listrik dan telepon sebesar 250.000. Pada kredit masuk ke dalam kas 250.000. Pada tanggal 10 membayar hutang kepada PT Indofood transaksi tanggal 2. Karena membayar tanggal 10 maka mendapatkan potongan sebesar 3%. Ditulis ke dalam jurnal. Pada debit utang dagang sebesar 10 juta. Untuk kredit potongan pembelian sebesar 300.000 dan tas sebesar 9.700.000. Yang ditulis ke dalam jurnal penjualan yaitu pada tanggal 4 pada PD Mijo dengan syarat 2/10 N/30. Masuk ke dalam piutang debit 2.500.000, penjualan kredit 2.500.000. Pada tanggal 7 PD Melati syarat pembayaran EOM atau end of month, piutang dagang 2 juta, penjualan 2 juta. Pada tanggal 13 pada PD Bara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang sebesar 2.500.000, penjualan sebesar 2.500.000. Pada tanggal 16 pada PD Sukma syarat pembayaran EOM, piutang dagang 500.000, penjualan 500.000. Untuk jurnal penerimaan kas pada tanggal 6 penjualan tunai masuk ke dalam debit pada kas sebesar 1 juta, kredit pada penjualan sebesar 1 juta. Pada tanggal 8 PD Melati kas sebesar 1 juta pada debit dan kredit piutang dagang sebesar 1 juta. Pada tanggal 11 PD Melati masuk ke dalam kas debit sebesar 1 juta dan kredit piutang dagang sebesar 1 juta. Pada tanggal 12 pendapatan bunga masuk ke dalam debit pada kas 150.000 dan kredit akun pendapatan bunga dengan jumlah 150.000. Tanggal 14 penjualan peralatan kantor masuk ke dalam debit pada kas 500.000 dan kredit akun penjualan peralatan kantor sebesar 500.000. Untuk transaksi yang masuk ke dalam jurnal umum yaitu pada tanggal 5 dengan retur penjualan dan pengurangan harga sebesar 500.000 pada debit, piutang dagang sebesar 500.000 pada kredit.